Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kabar teman-teman juga baik ya gitu ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman materinya gitu ya. Materi yang keempat berkaitan dengan an analysis of conflict atau konflik analisis konflik. Kenapa kita perlu membahas? Masih berkaitan teman-teman sebenarnya dengan materi yang kemarin, berkaitan dengan teori-teori akuntansi yang kita gunakan. Oke, kita lanjut. Nah, analisis of conflict dasarnya apa? Kita pakai yang namanya teori keagenan. Teori keagenan itu apa? Menjelaskan mengenai kontrak antara prinsipal dan agen, di mana agen akan bekerja atau bertindak untuk kepentingan si prinsipal. Kalau kita tarik kemarin, penjelasan kemarin berkaitan dengan teori yang kita gunakan, kita membahas mengenai kontrak teman-teman. Nah, dasarnya salah satunya adalah teori keagenan. Teori keagenan pasti akan berfokus kepada kontrak antara si prinsipal dan si agen. Tentunya ya teman-teman masih ingat ya, siapa yang disebut dengan prinsipal, siapa yang disebut dengan agen. Kita permudah, prinsipal adalah pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingannya? Ya bisa investor atau yang disebut dengan pemilik perusahaan, ya bisa si kreditur gitu ya, bisa masyarakat, ya bisa pemerintah gitu ya. Agennya siapa? Tentunya ya teman-teman pasti ingat ya, agen adalah manajemen dalam perusahaan sendiri gitu. Nah, kita lihat di sini. Kontrak tersebut tergantung pada laporan laba yang dihasilkan. Jadi, biasanya ukuran atau dasar dari kontrak antara prinsipal dan agen itu berdasarkan pada penghasilan atau pencapaian laba. Laba sering dijadikan sebagai dasar kontrak antara prinsipal dan agen, seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat di sini. Lalu, jenis kontrak apa sih yang terjadi antara prinsipal dan agen? Tadi kita lihat ya teman-teman bahwa si stakeholder atau prinsipal tadi bisa investor, bisa kreditur. Nah, di sini ada jenis kontraknya juga. Kontrak antara prinsipal seorang investor, prinsipalnya kreditur itu akan berbeda. Kita lihat di sini teman-teman, ada dua jenis kontrak di sini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan employment contract atau yang berhubungan antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan atau investor sebagai prinsipal. Lending kontrak itu hubungan antara manajemen dan kreditur. Jadi nanti bentuknya berbeda teman-teman. Kalau hubungan antara agen dan prinsipalnya adalah investor, bentuknya adalah employment contract. Tapi kalau hubungan antara si prinsipalnya adalah kreditur teman-teman dan si agennya adalah manajemen, nanti bentuknya adalah lending contract gitu ya. Kita lihat di sini. Konflik keagenan muncul. Kenapa? Karena antara agen dan prinsipal itu mengutamakan kepentingan pribadi. Kita lihat tadi teman-teman, kepentingan si agen itu adalah laba atau dasar dari kontrak. Semuanya ini adalah laba. Jadi di sini agen akan berusaha untuk menghasilkan laba setinggi mungkin atau mengatur laba. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ini tadi, dua, yaitu untuk kontrak employment kontrak yang berkaitan dengan kompensasi atau bonus, atau yang kedua berkaitan dengan lending kontrak, berkaitan dengan kemampuan untuk tidak melanggar perjanjian hutang. Kemudian kita bahas yang pertama, berkaitan dengan employment kontrak teman-teman. Yang berkaitan dengan employment kontrak, kita lihat di sini ada alurnya teman-teman. Yang pertama yaitu terdapat asumsi yang mendasari hubungan atau kontrak ini yang disebut dengan efisiensi managerial labor market. Jadi di sini kontrak ini didasarkan pada kemampuan manajemen. Kemampuan manajemen atas apa? Atas kemampuannya untuk mengelola perusahaan. Nah, bagaimana kita melihat kemampuan manajemen? Kita lihat yang kedua, nilai dari manajer dapat dipandang berdasarkan kemampuan, yaitu dari pelatihan dan pengalaman. Jadi kita menilai atau kontrak yang terjadi antara prinsipal dan agen itu berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan si manajemen. Kemampuan manajemen itu berdasarkan apa sih? Satu, pasti keahlian ya gitu ya. Yang kedua, pasti berdasarkan pengalaman. Semakin tinggi pengalamannya, semakin tinggi keahliannya, maka nilai kontraknya juga akan semakin tinggi teman-teman. Kemudian yang ketiga itu dasar dalam employment kontrak adalah kinerja manajemen tadi. Kinerja manajemen itu dikaitkan dengan laba. Jadi biasanya tadi
kinerja manajemen akan kita kaitkan dengan laba yang dihasilkan. Laba dihasilkan sebagai ukuran bahwa bagaimana manajemen itu berhasil dalam mengelola perusahaan, yang tentunya nanti berdampak pada kompensasi atau bonus yang akan diterima oleh manajemen sendiri. Kemudian kalau kita lihat alur yang di bawah ini teman-teman sekarang, sebagai dasar untuk memprediksi kompensasi yang akan diterima oleh manajer, sehingga dapat dikatakan bahwa laba itu merupakan motivasi manajer untuk bekerja. Jadi tadi karena laba itu sebagai dasar kompensasi, maka laba ini berperan sebagai motivator. Sebagai motivator untuk apa? Sebagai motivator untuk manajer bekerja, seperti itu. Nah, yang terakhir kita tarik di sini adalah memicu manajer untuk mementingkan kepentingan pribadi. Kenapa? Karena semakin tinggi laba, maka semakin tinggi kompensasi yang diterima atau semakin tinggi bonus yang akan diterima, seperti itu. Kemudian mencapai sejumlah laba yang diinginkan agar kompensasi yang diterima ini tadi tinggi dan akan mengabaikan kepentingan prinsipal. Jadi agen itu nanti cenderung untuk mementingkan kepentingan pribadi saja, seperti itu. Kemudian dalam employment contract di sini dijelaskan ada alurnya bahwa laba bersih tadi dijelaskan. Dasarnya adalah laba bersih, teman-teman. Laba bersih digunakan dalam pengukuran kinerja. Seringkali dipandang sebagai produk dari sistem akuntansi, di mana angka dari akuntansi merupakan hasil dari kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer. Tadi dasarnya laba. Bagaimana kita bisa mencapai laba? Tentunya kalau kita kaitkan dengan materi yang pertama berkaitan dengan praktek akuntansi gitu ya, berdasarkan standar, berdasarkan pilihan standar akuntansi atau berdasarkan pilihan alternatif penyusunan laporan keuangan yang dipilih oleh manajer gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang diambil manajer berdasarkan standar-standar yang ada gitu ya, yang nanti dapat menghasilkan laba sesuai dengan keinginan manajer atau sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh manajer. Nah, seperti itu. Nah, kemungkinan apa? Kemungkinan perusahaan itu akan melakukan kepentingan atau manajer itu akan melakukan kepentingan pribadinya dengan cara melakukan yang namanya manajemen laba, seperti itu, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini bahwa sehingga terdapat kecenderungan manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan bagi mereka yang dapat memberikan kompensasi yang maksimal. Dengan pilihan kebijakan akuntansi menguntungkan sebenarnya bagi manajer. Untuk apa sih? Untuk memilih pilihan-pilihan akuntansi yang memang menguntungkan bagi para manajer untuk menghasilkan laba yang diinginkan oleh manajer, seperti itu. Kemudian kita lihat ada dua sisi tadi. Kita membahas sisi manajer. Yang sekarang kita membahas mengenai sisi prinsipal atau pemilik perusahaan. Di sisi lain, pemilik hanya dapat menilai mengenai laba yang dihasilkan tanpa dapat menilai mengenai kebijakan atau tindakan manajemen dalam menghasilkan laba. Sehingga hal tersebut akan memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Tadi kita lihat bahwa prinsipal itu mengamanatkan, memberikan mandat kepada manajemen untuk melakukan sejumlah aktivitas yang menguntungkan bagi si prinsipal. Nah, konsekuensinya apa? Dia akan memberikan sejumlah kewenangan kepada para manajer atau si agen ini. Prinsipal tidak dapat memonitoring langsung kegiatan yang dilakukan oleh manajemen gitu ya. Sehingga di sini memberikan peluang sebenarnya kepada manajemen untuk melakukan manajemen laba atau untuk mementingkan kepentingan pribadinya, teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Nah, karena tadi ada konflik kepentingan, si manajer itu cenderung untuk mementingkan kepentingan pribadi, maka di sini ada alternatif penyelesaian konflik dengan cara yang pertama menggunakan mekanisme corporate governance. Yang kedua, kita melihat dari perilaku manajer. Nah, ini biasanya bidang-bidang yang digunakan dalam penelitian akuntansi, teman-teman. Bisa melihat dari mekanisme corporate governance-nya atau bisa melihat dari perilaku manajemen sendiri. Oke, kita bahas satu-satu, teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan mekanisme corporate governance. Kalau kita berbicara mengenai mekanisme corporate governance, berarti kita akan berbicara mengenai akuntabilitas gitu ya, pertanggungjawaban manajer kepada para stakeholdernya atau kepada pemiliknya. Nah, caranya bagaimana untuk mengendalikan perilaku manajer tadi supaya dia tidak mementingkan kepentingan pribadi, ada dengan beberapa mekanisme. Yang pertama, adanya komite audit gitu ya. Komite audit yang memberikan jaminan atas apa yang dilakukan oleh manajer itu sudah inline gitu ya,
inline dengan kepentingan si prinsipal, atau dalam arti kata bahwa manajer itu mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan oleh perusahaan gitu, yang atau tidak merugikan para investor atau para stakeholdernya teman-teman. Kemudian ada komite remunerasi. Kemudian ada yang namanya komisaris independen yang mewakili pemegang saham minoritas gitu ya, atau dia bersifat independen untuk membantu mengawasi mekanisme yang terjadi dalam perusahaan, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, kita beralih nih ke sisi yang sebelah gitu ya, berkaitan dengan perilaku manajer. Dalam perilaku manajer itu ada dua yang bisa kita identifikasi. Ini biasanya berkaitan dengan studi-studi perilaku teman-teman. Yang pertama yaitu berkaitan dengan mengendalikan moral hazard. Bagaimana kita mengendalikan moral hazard atau tindakan yang merugikan perusahaan, gitu ya, tindakan yang merugikan investor untuk nanti dapat mengendalikan tindakan atau perilaku dari manajer sendiri gitu. Yang kedua, itu kita menggunakan norma pribadi dan menggunakan norma sosial untuk mengendalikan perilaku manajer itu gitu ya. Oke. Yang kedua gitu ya. Kita tadi sudah membahas mengenai employment contract teman-teman. Yang kedua, kita akan membahas mengenai lending contract. Tadi lending contract kalau kita lihat adalah hubungan keagenan antara prinsipalnya adalah kreditur, agennya adalah perusahaan atau manajemen sendiri. Kita lihat di sini teman-teman. Kepentingan manajer dengan kreditur itu tidak sejalan. Kadang-kadang tidak sejalan. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kadang-kadang si manajer itu berkepentingan untuk kepentingan pribadinya dengan cara mengubah laba atau memanipulasi laba sedemikian rupa gitu ya, sesuai dengan kepentingan si manajer sendiri. Oke, kita lihat bagaimana cara pengendaliannya gitu ya. Apa cara-cara yang digunakan oleh si kreditur untuk mengendalikan perilaku si manajemen sendiri. Kita lihat yang pertama, dengan memberikan batasan-batasan dalam kontrak atau perjanjian hutang. Kenapa kok bisa? Karena si manajer itu bisa atau si kreditur itu bisa mengklaim hak atas perusahaan. Ketika perusahaan dilikuidasi pertama kali, maka bagian pertama yang akan diberikan itu kepada si kreditur teman-teman, sehingga dia bisa memberikan batasan-batasan tersebut. Kemudian yang kedua, dengan meningkatkan suku bunga atau dengan membatasi dividen yang akan dibagikan atau membatasi pinjaman tambahan ketika hutang itu belum dilunasi, itu juga bisa teman-teman. Kemudian yang ketiga itu dengan menahan hutang perusahaan diharapkan dapat menghindari kesulitan keuangan dan dapat menahan utang. Tujuannya untuk apa sih gitu ya? Tujuan untuk diberikan batasan-batasan ini adalah untuk menahan hutang perusahaan agar si manajemen itu tidak bertindak agresif gitu ya, mementingkan kepentingan si para kreditur, seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi nih, kalau tadi kita berbicarakan laba itu sebagai ukuran atau dasar kontrak gitu ya, yang tentunya laba itu tidak terlepas nih dari yang namanya manajemen laba teman-teman. Nah, ada alternatif lain yang ditawarkan untuk mengukur kinerja teman-teman, yaitu berkaitan dengan harga saham. Jadi dianggap bahwa harga saham itu sebagai informasi yang dapat diobservasi teman-teman dibandingkan dengan laba bersih yang dianggap hanya sebagai informasi akuntansi. Karena tadi si prinsipal itu tidak bisa gitu ya terlibat dalam perusahaan, tidak bisa memonitoring secara langsung, maka dianggap bahwa laba itu sebagai kebijakan manajemen dan prinsipal tidak bisa memonitoringnya. Nah, satu hal yang bisa dimonitoring adalah harga saham. Seperti itu. Harga saham itu nanti akan merefleksikan seluruh informasi jika dibandingkan dengan laba bersih. Terlebih lagi harga saham tidak akan mengandung bias manajemen gitu. Dianggap bahwa harga saham dalam pasar modal itu bisa merefleksikan seluruh informasi yang disediakan oleh si manajer. Yaitu berkaitan dengan apa yang kemarin kita bahas, yaitu berkaitan dengan signaling teori teman-teman. Bagaimana si manajemen itu memberikan sinyal, memberikan informasi kepada kepada investor yang kemudian nanti akan direaksi. Nah, ini menunjukkan informasi itu. Kemudian untuk mencapai second best contract yang efisien perlu adanya informasi tambahan yang mungkin tidak hanya terkait dengan laba, namun juga informasi lain yang dapat merefleksikan harga saham. Jadi di sini menurut
si Holmstrom itu menyatakan bahwa informasi yang disajikan itu tidak hanya berupa informasi keuangan teman-teman, tapi ada informasi yang non keuangan yang nanti dapat merefleksikan harga saham seperti itu. Seperti yang kita bahas kemarin berkaitan dengan teori signaling seperti itu teman-teman. Kemudian nih di sini ada karakteristik pengukurannya. Bagaimana pengukuran mengenai kinerja tersebut? Ada dua karakteristik yaitu sensitivity dan precision gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Sensitivity, tingkat di mana nilai yang diharapkan dari suatu kinerja mengukur kenaikan ketika manajer bekerja lebih keras atau berkurang ketika manajer mengabaikannya gitu ya. Jadi sensitivity ini berkaitan dengan bagaimana kinerja manajemen. Kalau kinerja manajemen itu tinggi, maka sensitivity-nya akan tinggi, kenaikannya akan tinggi. Tapi kalau kinerjanya turun, maka sensitivity-nya akan rendah seperti itu. Sensitivitas berkontribusi pada kontrak kompensasi yang efisien dengan memperkuat hubungan antara upaya manajer dengan ukuran kinerja yang berkaitan dengan usaha yang telah dilakukan. Jadi ini mengukur bagaimana usaha si manajemen untuk nanti diukur berdasarkan kinerja atau usaha itu digunakan sebagai ukuran dari kinerja. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan precision. Untuk memprediksi hasil atau kompensasi yang akan diterima berdasarkan usaha manajer yang dilakukan pada saat ini. Jadi bagaimana kinerja dilakukan saat ini oleh manajer itu digunakan untuk melakukan prediksi. Prediksi apa? Prediksi kompensasi dari kinerja manajemen yang akan nanti diterima. Kemudian presisi ini akan mengurangi bias dalam pengukuran kinerja karena dapat mengurangi resiko dari kompensasi yang diterima manajemen. Jadi di sini kita lihat bahwa usaha yang dilakukan manajer saat ini itu akan berdampak pada kompensasi yang akan diterima. Diterimanya kapan? Mungkin diterimanya di tahun berikutnya seperti itu teman-teman. Oke. Sekian penjelasan dari saya gitu ya, berkaitan dengan analysis of conflict gitu ya. Kalau kita uraikan bahwa tadi analysis of conflict itu berpusat pada kontrak antara manajemen dengan agen yang bisa berupa employment contract dan bisa berupa lending contract gitu ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.